Selamat datang di channel Bapak Toto. Kali ini saya mau jelasin, terkait dengan penjelasan selisih LPG bendahara yang dapat dilakukan. Jadi ada beberapa macam, terkait dengan selisih. Misalkan yang pertama ini, selisih di LPG bendahara pengeluaran terkait dengan saldo lainnya menurut UAKPA. Jadi minus pembukanya lainnya itu minus 13 juta. Kemudian terkait dengan saldo lainnya, yang 21.000 ini jadi selisih pembukuannya jadi 21.000 dan LPG bendahara penerimaan yang selisihnya terkait dengan hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA. Oke, kita lihat terlebih dahulu apa, penyebabnya. Jadi penyebabnya terjadinya selisih adalah yang pertama, selisih LPG bendahara pengeluaran karena saldo UP, TUP, KKP yang sudah dibukukan bendahara namun belum dilakukan proses penyetoran kas keluar, pembayaran KKP. Jadi misalkan, pada akhir bulan itu saldo apa, GU KKP-nya itu sudah SP2D-nya sudah keluar, tetapi sampai dengan akhir periode itu belum disetorkan ke, bank penerbit kartu kreditnya. Jadi, selisihlah UP-nya. Terus yang kedua, selisih LPG bendahara pengeluaran karena transaksi hapus transaksi. Transaksi kategori kas lainnya di bendahara, pajak, dropping, dan sebagainya yang dilakukan pada periode tertutup buku. Jadi kita melakukan, melakukan penghapusan transaksi, atas, misalkan pajak atau dropping, pada saat, periodenya sudah tutup buku. Kemudian selisih LPG bendahara penerimaan karena setoran bendahara penerimaan atau PNBP umum. Jadi ada setoran, PNBP umum yang terjadi di Satker tersebut, tetapi karena PNBP umum tidak tercatat di, bendahara penerimaan. Nah ini, solusinya adalah yang pertama misalkan nih kasusnya selisih LPG bendahara pengeluaran karena saldo UP atau TUP KKP yang sudah dibukukan bendahara, namun belum dilakukan penyetoran ke kas keluar atau pembayaran KKP. Contohnya adalah saldo UP KKP yang belum dibayarkan, sejumlah 13.475 akan memunculkan selisih pada poin 4A5 dan 4C3 di LPG bendahara pengeluaran. Jadi ini kasusnya mungkin sampai dengan akhir bulan, eee, Satker sudah melakukan GU KKP dan sudah keluar SP2D-nya di akhir bulan, akhir periode. Tetapi sampai dengan akhir periode Satker belum melakukan, pembayaran ke bank penerbit. Nah, nanti akan terjadi seperti ini. LPG-nya akan jadi seperti ini. Jadi pada 4A itu muncul yang angka satu itu 13 juta selisih pembukuan UP 13.475, yang di poin 2 itu saldo lainnya menurut UAKPA, 13.475. Nah, yang kelima selisih RP 13.475. Nah, penjelasannya adalah nomor satu, merupakan selisih antara pembukuan UP menurut bendahara dengan pembukuan UP menurut UAKPA. Selisih dinilai saldo KKP yang belum disetorkan. Jadi memang nanti ketika dia belum dibayarkan ke bank penerbit, saldo UP-nya akan nambah sebesar GU KKP-nya. Secara uang dia akan lebih besar. Karena apa? Ya karena harusnya itu sudah disetorkan ke bank penerbit, jadi selisih. Ya, kemudian yang kedua, menurut saldo kas lainnya di bendahara berupa saldo UP KKP. Jadi saldo lainnya itu menurut UAKPA ada berlebih nih sebesar 13.475.000. Nah, yang ketiga, penjelasan atas selisih pembukuan UAKPA karena UPKKP yang belum dibayarkan. Penjelasan UP harus diisi sebagai syarat data dapat diterima SPIN. Jadi ketika ada selisih seperti ini, dijelaskan saja ya, pada selisih selisih sebesar 13.475 adalah SP2D KKP yang belum dibayarkan ke bank penerbit. Ini untuk kasus yang pertama. Jadi untuk kasus pertama ini adalah terkait dengan, kartu kredit pemerintahnya. Kemudian untuk yang kasus kedua adalah selisih LPG bendahara pengeluaran karena transaksi hapus transaksi. Kategori kas lainnya di bendahara, yaitu pajak, dropping, dan sebagainya yang dilakukan pada periode tutup buku. Contoh,
hapus saldo pajak bulan Februari 2019 sejumlah 21.000 pada 2 Maret 2019. Pada saat periode Februari sudah tutup buku permanen akan menemukan selisih LPJ bulan Februari, namun akan normal kembali pada LPJ Maret. Nah ini ketika kita melakukan, penghapusan nanti ada notifikasi seperti itu. Periode transaksi sudah ditutup, tanggal jurnal akan diberikan pada 19.03. Jadi padahal transaksi yang kita hapus Februari 2019 dan karena, Februari 2019 itu sudah tutup permanen, makanya dibukukan di Maret 2019. Nah ini, LPJ-nya kalau misalkan yang sebelah kiri itu LPJ Februari, itu saldo lainnya itu ada yang angka 2 saldo lainnya itu ada 21.000, berarti penjelasannya adalah terdapat transaksi hapus setoran pajak senilai 21.000 yang dilakukan pada saat periode Februari sudah tutup buku. Nah, jurnal baliknya dibukukan pada bulan Maret 2019. Nanti pada saat buat LPJ bulan Maret, Maret yaitu di, sebelah kanan, itu nanti akan normal. Gitu, 21.000 dia akan normal di, periode, posting transaksinya tadi. Nah ini pesan yang pertama itu pesan peringatan pada saat hapus transaksi ketika GL pada keadaan tutup buku, yang pertama yang tadi. Yang kedua selisih pada pembukaan WAKPA. Nah, saldo lainnya menurut WAKPA menjadi nol dan contoh penjelasan selisih WAKPA. Kemudian jurnal balik yang terbentuk di bulan Maret. Jurnal balik ini jurnal balik yang secara otomatis ya, tidak kita buat, kita input manual gitu. Jadi, tidak perlu kita melakukan penginputan jurnal balik, saldo lainnya menurut WAKPA C2 terbentuk di bulan Maret, selisih menjadi nihil. Nah ini saldo ini juga bisa dicek melalui aplikasi Sakti. Di aplikasi Sakti, di GL dan di modul GL dan pelaporan, kemudian di, laporan, nanti di sini buku besar. Nah, buku besar nanti periodenya akruan. Nah, ini kita pilih periode sesuai dengan periodenya. Misalkan Januari. Sesuai dengan periodenya, periode LPJ-nya. Nah, di sini pilih akunnya. Ini coba kita ketikkan kas lainnya. Kita cari data. Kas lainnya di bendara pengeluaran. Nah, nanti kita unduh. Nah, inilah transaksi yang terbentuk di kas lainnya. Itu untuk kasus yang kedua. Untuk kasus yang ketiga, selisih LPJ bendahara penerimaan karena ini kalau yang tadi 2 adalah LPJ bendahara pengeluaran, yang saat ini adalah selisih LPJ bendahara penerimaan karena setoran non bendahara penerimaan atau PNBP umum. Yang pertama, penyebabnya adalah setoran non bendahara penerimaan potongan SPM sebesar 517.331.000. Nah, ini nanti di LPJ bendahara penerimaannya pada angka Romawi 5. Angka 2 penyetoran menurut WAKPA sesuai bukti setoran adalah 517.331. Nah, selisihnya itu biasanya terdiri karena selisih sebesar 517.331 merupakan penyetoran PNBP tanpa melalui bendahara penerimaan yang terdiri dari setoran berupa PNBP rumah dinas sebesar 168 atau setoran berupa potongan SPM pada SPM koreksi sebesar 349.331. Jadi intinya selisih ini selisih karena ada penerimaan negara bukan pajak yang bersifat umum, bukan khusus. Jadi umum itu nanti akan masuk di posisi 52 ini. Nah, itu bisa dibandingkan dengan laporan realisasi anggaran pendapatan negara dan hibah. Ini 517. Tapi yang dibandingkan itu adalah yang di penyetoran menurut WAKPA-nya, bukan selisihnya. 517 gitu. Jadi, terkait dengan, selisih, terdapat selisih tiga ada 3 penyebabnya. Yang pertama adalah selisih LPJ bendahara pengeluaran karena KKP, selisih LPJ bendahara pengeluaran karena hapus transaksi, dan selisih LPJ bendahara penerimaan karena penyetoran PNBP umum.
Sekian terkait dengan penjelasan selisih pada LPG. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih.